Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Minggu lalu kita sudah melihat apa itu yang dimaksud dengan iman teman-teman. Sekarang kita mau belajar, harapan itu apa sih Pak Sandi? Ya kan? Harapan itu apa ya? Harapan, kalau kita mendengar kata harapan, kita berdoa dulu deh sebelum kita mulai pelajaran, ya kan? Supaya pelajaran kita semakin terberkati teman-teman. Kita siapkan sikap, hati, dan pikiran kita untuk berdoa. Kita hening sejenak. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sekali lagi Pak Sandi ucapkan harapan teman-teman ya. Kalau teman-teman mendengar kata harapan, pasti teman-teman membayangkan sesuatu yang ingin teman-teman capai ya. Nah, itu ya yang disebut harapan ya. Teman-teman menginginkan hadiah ulang tahun suatu hari nanti. Nah, itu yang disebut dengan harapan ya. Apabila teman-teman mendapatkan hadiah, teman-teman berarti telah terwujud harapannya atau harapannya telah menjadi nyata ya. Harapan itu bisa berupa keinginan ya, bisa berupa cita-cita teman-teman. Pada kesempatan kali ini ya, sebagai orang Katolik, kita mau melihat apa sih harapan yang kita dambakan atau kita inginkan atau kita cita-citakan. Nah, sebagai orang Kristen ya, kita akan melihat, Kristen Katolik khususnya ya, kita akan melihat harapan apa yang ingin kita capai. Tetapi sebagai pelajar ya teman-teman, sebagai siswa-siswi di sekolah, tentu harapan kita adalah menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berbakti pada orang tua, guru, iya kan? Serta juga masyarakat atau lingkungan teman-teman. Nah, harapan harus diwujudkan lewat proses teman-teman ya, lewat proses. Nah, kalau kita sebagai seorang pelajar ingin menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua, anak-anak yang bisa berbakti kepada guru dan masyarakat, ya kan? Tentu kita harus melewati yang namanya proses ya. Nah, proses itulah yang kita lalui hari demi hari, mengikuti pembelajaran daring, mengerjakan tugas, lalu membantu orang tua di rumah, membersihkan mainan sendiri, merapikan mainan, membersihkan rumah, membereskan pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, maka dengan begitu harapan kita sebagai seorang anak ya, terutama sebagai seorang pelajar ya, maupun seorang anak di rumah ya, pasti akan terwujud teman-teman. Kita akan menjadi anak-anak yang jempol, anak-anak yang baik, anak-anak yang suatu hari nanti berguna untuk masa depan ketika sudah dewasa. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, harapan adalah keinginan, cita-cita yang hendak diwujudkan, yang ingin diwujudkan. Nah, untuk menjaga harapan itu agar tetap ada, teman-teman, sekali lagi Pak Sandi katakan harus melalui proses. Harapan tidak akan terwujud
jika teman-teman tidak berusaha, ya. Jadi teman-teman harus berusaha. Aku mau nilai bagus, tapi aku tidak mau belajar, tidak mengerjakan tugas, tidak akan bagus nilainya teman-teman, ya. Nah, kita mau melihat atau mau belajar dari seorang santa yang bernama Santa Monica ya teman-teman. Ini kita lewati saja. Nah, ini dia. Santa Monica adalah seorang ibu, ya. Seorang ibu. Dia punya anak 2 orang, ya. Nah, anaknya ini terutama anak yang bernama Agustinus, ya, adalah anak yang nakal, anak yang tidak mau mengikuti perintah orang tuanya, sampai-sampai membuat Santa Monica menjadi kecewa, menjadi putus asa juga barangkali ya. Tetapi Santa Monica adalah orang yang rajin berdoa teman-teman, orang yang dekat sekali dengan Tuhan, ya. Kedekatannya itu timbul atau muncul lewat rajin berdoa itu tadi ya. Nah, jadi kalau teman-teman rajin berdoa, kalau teman-teman rajin membaca kitab suci, ya, mendengarkan firman Tuhan, teman-teman menjadi sangat dekat dengan Tuhan, ya. Nah, kedekatannya dengan Tuhan Yesus, ya, membawa Monica kepada hal-hal yang positif teman-teman, ya. Santa Monica tuh rajin banget ke gereja, ya, rajin banget ke gereja, dan ya, setiap dia berdoa, dia selalu menyampaikan harapannya teman-teman. Harapannya adalah supaya Agustinus anaknya ini bertobat dari kebiasaan-kebiasaan jeleknya. Ya. Karena dengan kesungguhannya Santa Monica berdoa, Tuhan mendengarkan teman-teman. Ya. Tuhan mendengarkan dan akhirnya Agustinus betul-betul bertobat. Dan ketika Agustinus bertobat, ya, bukan hanya berubah sikapnya, maaf teman-teman, tapi Agustinus menjadi uskup teman-teman, menjadi orang besar di dalam gereja Katolik, ya. Nah, itu karena kekuatan doa, karena kedekatan Santa Monica dengan Yesus teman-teman, lewat doa-doa, lewat membaca kitab suci, ya. Kalau Santa Monica begitu dekat dengan Tuhan, ya, kemudian dia punya harapan supaya anaknya menjadi bertobat, ya, itu pasti Tuhan kasih lebih, ya. Kalau mintanya sama Tuhan tuh pasti dikasihnya lebih teman-teman. Santa Monica hanya minta supaya Agustinus bertobat, ya. Tetapi kenyataannya Agustinus tidak hanya bertobat teman-teman, dia berubah drastis, bahkan menjadi seorang pembesar dalam agama Katolik. Nah, kalau Santa Monica bisa seperti itu, teman-teman juga pasti bisa. Kalau teman-teman ingin mengharapkan sesuatu, teman-teman lakukan hal-hal, ya, tindakan-tindakan yang semakin mewujudkan harapan itu teman-teman. Sama seperti Monica. Monica juga tidak hanya berdoa, tapi dia terus mendampingi Agustinus, ya, kemanapun Agustinus pergi dalam kesalahan, Santa Monica selalu menegur, selalu mengingatkan supaya segeralah kamu bertobat. Nah, Santa Monica selalu menaruh harapan supaya Agustinus bertobat, dan akhirnya tidak hanya bertobat, ya, dia menjadi pembesar dalam gereja Katolik. Teman-teman juga ketika mengharapkan sesuatu, teman-teman juga harus melakukan tindakan-tindakan yang semakin mewujudkan harapan tersebut, sama seperti dalam cerita Santa Monica itu tadi teman-teman, ya. Nah, kedekatan dengan Tuhan menjadi sangat penting teman-teman, ya.
Yang menjadi pertanyaan sekarang, sudahkah teman-teman dekat dengan Tuhan? Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, gimana Pak Sandi caranya dekat dengan Tuhan? Berdoa. Ya, rajin mengikuti perayaan Ekaristi, ikut misa, ya. Lalu ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan. Nah, dengan begitu teman-teman, ya, harapan-harapan teman-teman akan semakin terjaga dan pasti terwujud. Ya. Jika ingin mewujudkan harapan, mintalah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pengharapan kita yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu dia teman-teman pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk tugas, silakan teman-teman warnai gambar Santa Monica beserta anaknya, Santo Agustinus. Nah, Santa, kenapa ada nama Santa teman-teman? Santa itu adalah gelar orang suci. Namanya sih sebenarnya Monica saja. Tapi kalau dalam gereja Katolik ya, apabila ada seorang seorang umat beriman yang meninggal tetapi semasa hidup memiliki kesalehan hidup, memiliki cara hidup yang baik dalam berdoa yang patut diteladani teman-teman, dia digelari Santa. Santa. Kalau itu untuk yang cewek ya, untuk yang laki-laki itu digelari Santo. Nah, anaknya ini bahkan juga ikut menjadi Santo nanti teman-teman. Kalau dalam lanjutan kisahnya, Santo Agustinus. Nah, Santo, Santa itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sanctus, artinya kudus. Ya, kudus adalah khusus. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan sanctus, kudus, khusus adalah mereka-mereka yang mempunyai kesucian, kemurnian semasa hidupnya. Maka diberi kekhususan di banyak di posisi dalam gereja Katolik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Itu saja teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat semakin memahami apa itu artinya harapan dalam iman Kristiani. Selamat belajar, silakan mengerjakan tugasnya. Kalau kurang jelas, boleh video ini diulang berkali-kali supaya teman-teman semakin paham yang dimaksud dengan pengharapan ya. Pengharapan dalam iman kekristenan. Cukup dari Pak Sandi? Kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung di WA Pak Sandi. Silakan kerjakan tugasnya sekali lagi. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Kita hening sejenak. Kita siapkan sikap, hati, dan pikiran kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.